Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu oleh Allah SWT, sehingga kita masih bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama kita belajar memahami ilmu-ilmu yang Allah ridhai. Marilah rasa syukur kita ikrarkan bersama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa semoga rahmat sama Allah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaat beliau min hadisah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih bisa belajar bersama-sama, masih bisa mengkaji ilmu bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita pahami bisa bermanfaat bagi diri kita semua, keluarga kita, dan lingkungan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemarin telah menerangkan pasal tentang kewajiban sebagai seorang wali ataupun orang tua bagi anak-anaknya, yang kita semua sebagai wali diwajibkan untuk mendidik anak-anak kita, memerintahkan anak-anak kita tentang sholat dan tentang kewajiban-kewajiban lain yang Allah wajibkan bagi setiap orang Islam. Sekarang kita melanjutkan pasal berikutnya. Semoga kita bisa memahaminya, semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ajri doa ya Allah, fadika rahmatika minka salamatika wa sallallahu alaihi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi bisa memudahkan kita, berkah Fatihah kita bisa memahami ilmu-ilmu yang ada dalam kitab Sulam Taufik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku ana fasal suci. Wa min surati salati lan iku setengah saking pira-pira syarat salat al wudu utawi wudu. Fasal ini menerangkan syarat-syaratnya salat. Yang pertama, salah satunya adalah wudu. Sebelum salat kita wajib suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, kalau hadas kecil kita harus berwudu agar kita bisa suci dari hadas kecil. Wa furudu utai pira-pira fardune wudu iku sitatun ana 6. Al-awal tekang iku niat taharati, niat sesuci liswati krana salat biqalbi kelawan ana ing ati. Yang pertama, ini menerangkan fardu-fardunya wudu. Itu ada 6. Yang pertama adalah niat
sesuci karena mau melaksanakan sholat. Dan niatnya tadi ada dalam hati, nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhonillahi ta'ala, atau saya niat bersuci karena akan melaksanakan sholat karena Allah Ta'ala. Maksudnya saja augoriha utawa niat liyane taharah sholat minah niati saking pira-pira niat al mujiati kang nyukupi yang indal qasil wajib nalikane masuk rai, atau niat dengan bahasa yang lain taharah sholat, atau niat membersihkan diri, bersuci dari hadas kecil, itu juga bisa. Jadi niat itu bisa niat karena ingin melaksanakan sholat, niat wudhu itu saya niat bersuci karena ingin melaksanakan sholat, atau niat membersihkan diri dari hadas kecil, itu juga bisa. Dan niatnya tadi di dalam hati bersamaan dengan kita membasuh wajah. Asani utawi kang kaping pindho iku ghusl wajhi masuh rai jami huyus kabehane rai mana biti sya'ri roksihi saking nggon pira-pira cukule rambut sirah ida zakoni temuka maring janggut, wa minal udhuni lan saking kuping siji ilal udhuni temuka kuping kang meneh sa'ron padha uga rambuté wa basharon lan kulite. Yang nomor 2 fardunya wudu adalah membasuh wajah. Jadi, pertama niat dibaring membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah. Jadi fardu yang pertama dan kedua itu harus bersamaan, niat dengan membasuh wajah harus bersamaan, dan niatnya di dalam hati. Seluruh wajah dari mulai tempat bertumbuhnya rambut kepala sampai janggut semua wajib dibasuh, dan dari telinga kanan sampai telinga kiri, jadi semua wajib dibasuh. Seperti ini semua wajib dibasuh. Itu fardu wudu yang nomor 2. Ila batina lihati rajuli kejaba batine jerone jenggote wong lanang wa aridohi lan gudeg karone wong lanang ida kasufat nalikane ketel apa jenggot lan gudeg. Namun apabila orang itu berjenggot ataupun mempunyai gudeg ini rambut kok lebat sampai batasnya lebat itu apabila kita berhadapan berbicara kita tidak melihat kulit di dalam jenggot ataupun gudeg tadi, itu termasuk jenggot dan gudeg yang lebat. Nah itu tidak wajib membasuh kulitnya, batinnya, tapi lebih utama kalau mau dibasuh dikatakan banyak sampai ke dalam-dalam sampai kulitnya basah, itu lebih utama. Tapi apabila memang itu lebat sekali, kita hanya membasuh luarnya itu enggak masalah, dengan catatan jenggot ataupun gudeg itu benar-benar lebat sampai kalau kita berhadapan kita tidak bisa melihat dalamnya, kulit di dalamnya itu. Asali sutai kang kaping 3 iku ghusl yadaini masuh tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro wa malan barang alih makang tetep ing ngatasé tangan. Yang nomor 3 fardunya wudu adalah membasuh kedua tangan sampai sikut, sampai siku. Kita wajib basuh semuanya, baik itu kulitnya maupun rambutnya wajib kita basuh semuanya. Arabingu utawi kang kaping 4 iku masur roksi musab sirah au balihi utawa sebagiane sirah walau syaratan lan senajan rambut siji fi hadihi ing dalem pelanggarane sirah. Dan yang nomor 4 kita dalam berwudu
diwajibkan, diperlukan mengusap kepala. Lebih utama semuanya, sebagian saja juga sudah sah. Ataupun hanya rambut satu, umpamanya rambut satu. Pokoknya saking dinginnya air, kita takut kalau kepala kita kedinginan, hanya kita basuh sedikit rambut, nggak masalah. Asal rambut itu masih di dalam batas kepala. Umpamanya rambutnya panjang sampai segini umpamanya, kok yang basuhnya pucuknya saja, itu tidak sah, karena saking panjang rambut itu sudah keluar dari batas kepala. Jadi kita diwajibkan membasuh kepala, entah itu semuanya atau sebagian, ataupun bahkan hanya rambut satu yang masih dalam batas kepala. Bila di luar batas kepala, saking panjang rambut, itu tidak sah. Jadi semuanya lebih utama, sebagian juga nggak masalah, sudah sah, atau bahkan rambut satu yang masih di dalam batas kepala. Al-khamisu utai kang kaping 5 iku ghuslu rijlaini, masuh sikil loro, mangka beni sartane polo loro, au masul khafi utawa ngusap muzah idza kawat nalikane sampurna apa sing sampurna surut tuhu pira-pira syaratnya ngusap muzah. Dan yang nomor 5, kita dalam berwudu diwajibkan, diperlukan membasuh kaki sampai mata kaki, polo loro, mata kaki. Wajib membasuhnya, jadi harus dilebih sedikit, jangan pas, dilebih sedikit agar lebih sempurna. Membasuh kaki di atas mata kaki. Atau kalau kita memakai muzah itu seperti kaos kaki tapi tidak tembus air, tidak tembus seperti sepatu tapi melekat di kaki, kayak kaos kaki. Bahannya biasanya dari kulit domba atau apa, itu muzah. Kalau kita memakai muzah, kok syarat memakai muzah sudah sempurna, kita tidak harus membasuh kaki, kita mengusap muzah, itu sudah sah. Tapi kita harus sempurna dalam memakai muzah. Syarat-syaratnya memakai muzah kita harus sempurna. Sebelum memakai kita harus suci, ada batasan waktunya. Syarat memakai muzah sudah sempurna, seandainya kita mau bersuci dari hadas kecil, saking dinginnya dalam mau membasuh kaki kok dingin, kita cukup membasuh muzah. Asadisu utai kang kaping 6 iku atartibu urut-urut hakata ya kaya mengkono-mengkono sak banjure. Dan yang terakhir kita harus berurutan. Dari niat dibareng dengan membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, semua harus berurutan. Tidak boleh terpencar-pencar, membasuh kaki dulu baru niat, membasuh dibarengi membasuh tangan, terus mengusap kepala, terakhir membasuh muka. Itu nggak boleh, harus berurutan. Dari niat bersamaan dengan membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, harus berurutan. Tidak boleh dipencet-pencet, tidak boleh kaki dulu terus kepala, tangan, baru wajah, nggak boleh. Harus berurutan dari niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, urutannya. Ya, sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi pribadi saya, kita semua, keluarga kita, dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukupkan sekian, pasti banyak kekurangan dan kesalahannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, bila hidayah waridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.